diajarin mulai apa pertama? Ya, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih ke Pak Kapolres dengan jajarannya yang sudah bisa menerima kami, karena kami itu terus roadshow di mana ada Polres, di mana ada sahabat-sahabat saya termasuk Polres untuk di tempat ini dengan Pak Waka. Itu kami memberikan apresiasi terhadap kerja keras, ya, karena ada komitmen, ya, dengan programnya presisi dengan Pak Kapolri itu kan juga memberi perhatian khusus pada kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Nah, di tempat ini, di Polres ini, ya, itu banyak sekali kasus-kasus yang membutuhkan kerjasama kami. Apa yang bisa kami lakukan untuk memenuhi bukti-bukti petunjuk paling tidak, ya, karena bukti itu kan kerja dari kawan-kawan penyidik dan sebagainya. Nah, karena kita melihat keterbatasan itu dan jumlahnya cukup tinggi, maka saya tentu mewakili Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi terhadap kerja keras, ya, khususnya dipimpin oleh Pak Kapolres, tentu yang melaksanakan ada Kasat Reskrim dengan jajarannya, ada unit PPA dan seterusnya. Jadi ini adalah memberikan penghargaan dan semangat, ya, kehadiran saya di Komnas Perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak ini karena melihat kasus-kasus kejahatan terhadap anak seperti yang diceritakan tadi, ada yang pondok pesantren, ada yang anak dalam karung, ya, dan seterusnya. Jadi banyak, dan kami mengamati itu bukan karena ada laporan, tentu kami tidak menerima laporan dari manapun, tapi kami mengamati untuk wilayah hukum di Polres tempat ini hampir ada 20 sampai 30 per bulan, bayangkan ya. Sementara kasus itu membutuhkan kerja cepat, sumber daya manusianya juga sangat kurang. Nah, oleh karena itu perlu kerjasama untuk melakukan tindakan-tindakan nyata. Pak Kapolres ini bukan baru saya kenal di sini, ya, sudah kenal di Gresik dan sebagainya. Semangat tingginya cukup luar biasa dan ini perlu diapresiasi. Karena sekali lagi beliau tidak ada kata damai terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap anak, apalagi yang beliau ketahui, dan itu juga tidak berlambat-lambat untuk meneruskan perkara ini. Tentu tugas kami selain koordinasi tadi dengan Pak Kapolres dengan jajarannya, kami terus koordinasi juga kasus ini ke kejaksaan supaya jadi sinkron, gitu ya. Itu saya kira kehadiran kita. Pak, yang dibawakan kasus kejahatan anak masih tinggi nggak sih? Iya, keterlibatan masyarakat masih sangat kurang, ya. Di samping daerah ini adalah daerah padat penduduk. Nah, kemudian partisipasi masyarakat juga masih sangat kurang. Kasus kejahatan terhadap anak belum ditempatkan menjadi common issue, artinya isu bersama. Masih kalau misalnya ada kasus dan kejadian diserahkan kepada polisi, nggak begitu. Polisi pasti akan kerja. Ada dua alat bukti yang saya tahu, ya, dua alat bukti yang cukup itu sudah harus diteruskan. Tapi kan masyarakat harus ada peran sertanya, itu masih sangat kurang. Partisipasi masyarakat, ya, kalau di sini, ya, tadi ada kasus juga sodomi, ya, itu bukan 1-2, itu ada 10 orang dan sebagainya, dan itu bertetangga gitu. Nah, itu artinya partisipasi masyarakat masih sangat kurang. Oleh karena itu peran Komnas Perlindungan Anak, kebetulan kami punya perwakilan di sini, Kang Bima, Teh Dia dan sebagainya, untuk mengurus itu supaya kasus-kasus seperti kasusnya Iriawan itu tidak terulang lagi, gitu kan? Itu bukan hanya di pondok-pondok yang itu, di sini aja juga ada peristiwa itu, tapi rumah juga harus mendapatkan tempat yang steril. Komnas Perlindungan Anak di 2021 sampai akhir, ya, Desember itu kami menerima ada laporan 4.736 kasus, 52% itu adalah didominasi oleh kejahatan seksual. Dan itu terkonfirmasi, termasuk terkonfirmasi ketika kami ke Gresik. Di Gresik juga itu hampir 50% itu adalah kejahatan seksual. Jadi di tempat ini juga kan tadi diceritakannya dari peristiwa itu adalah kejahatan seksual, baik itu dilakukan di rumah, di pondok, di lingkungan terdekat anak dan sebagainya. Nah, secara nasional itu kalau kita kaitkan dengan data yang dikumpulkan lewat program Simponi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu ada 15.000 kasus kejahatan seksual. Ya. Itu anak sebagai korban atau sebagai pelaku?
Dua-dua, dia sebagai korban dan sebagai pelaku. Ada pelaku di bawah 12 tahun, itu yang repot. Karena dia terus berhadapan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, karena anak di bawah 12 tahun itu tidak wajib diselesaikan lewat pengadilan. Nah, jadi artinya masih sangat posisinya bahwa anak-anak ini bukan hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Ada pengaruh dari media sosial nggak? Itu salah satu ya, saya kira. Selalu saya katakan bukan karena hanya faktor kemiskinan. Jangan bentur-benturkan faktor kemiskinan seolah orang miskin itu adalah pelaku kejahatan seksual. Enggak. Orang kaya pun ada, bupati pun ada, polisi juga ada beberapa di tempatnya oknum, maksud saya. Artinya tembus batas pelaku itu. Ada juga ya pendeta, ada juga kiai, ya. Ada juga guru, ada pemilik yayasan dan sebagainya. Jadi tembus batas. Jadi bukan karena hanya faktor kemiskinan. Kalaupun itu ada, itu bukan faktor dominan. Yang kedua tentu ya tadi media sosial dan sebagainya itu juga tidak dominan. Kuncinya untuk mengurangi kasus ini Membangun gerakan perlindungan anak yang berbasis keluarga dan komunitas. Banding ya, banding. Saya kira kita apresiasi ke jaksa penuntut umum karena dia menggunakan seluruh pasal yang ayat yang ada di Undang-Undang 17 tahun 2016 semua dipenuhi gitu kan. Bahkan sampai agak lupa sebenarnya. Jadi agak lupa hukuman mati itu tidak perlu lagi kebiri. Oh gitu. Gimana? Ya sudah mati kok dikebiri. Kirain kebiri dulu. Tapi itulah semangatnya, itu semangatnya ya. Saya menghargai itu. Oh iya. Jadi kalau hakim itu tidak mengkaitkan dengan hukuman kebiri, dengan hukuman mati. Tapi kalau seumur hidup nggak sih bisa karena masih hidup toh. Iya. Tapi kalau dia dihukum mati, terus ditambahkan hukuman kebiri loh, wis mati kok di. Nah itu maksudnya. Tetapi saya menghargai itu karena semua pasal digunakan karena bukan karena emosional, tetapi itu semangat. Bagaimana predator itu harus mendapatkan sanksi yang setimpal. Kami kedatangan tamu kehormatan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak beserta jajaran dan stafnya. Kami tidak sadar dan tidak paham bahwa ternyata kami dimonitor perkembangannya terkait dengan pengungkapan kasus yang menurut beliau cepat berkaitan dengan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok kepada santrinya. Ada juga pembunuhan terhadap anak yang diungkap dalam waktu cepat ya. Kemudian ada juga pencabulan dari seorang guru musik kepada siswanya. Dan alhamdulillah pengungkapan itu cukup cepat dan kami melaksanakan ungkap kasus itu karena memang panggilan tugas, jadi tidak berharap apa-apa. Namun demikian ini termonitor oleh Komnas Perlindungan Anak dan beliau hadir kemari dan ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada teman-teman dari Polresta Bandung, khususnya unit PPA Satreskrim. Oleh karenanya kami berharap dengan adanya penghargaan ini merupakan suatu cambuk motivasi bagi kami supaya kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada kami. Pak Kapolres, kunci sukses cepatnya mengungkap kasus-kasus ini? Alhamdulillah yang pertama adalah semangat tentunya. Semangat daripada rekan-rekan anggota dan juga profesionalisme bertugas ketika mendapatkan informasi SOP apa yang harus dilakukan. Di antaranya adalah langsung mendatangi TKP, mendapatkan saksi-saksi, cari alat bukti yang ada, sehingga ketika kita berdasarkan 184 KUHP itu ada 2 alat bukti atau lebih, kita udah bisa langsung mengamankan tersangka dan kita bisa segera untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang, khususnya pelapor, tentang perkembangan kasusnya. Dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan tanpa ada kendala. Kalau saudara masyarakat melaporkan katakan Dan akan memberikan perlindungan kepada saksi korban. Tentunya kami berharap masyarakat tidak enggan untuk melapor karena ketika melapor kami akan jaga kerahasiaannya, identitasnya akan kami rahasiakan dan kami akan proses cepat dan kami tidak akan informasikan kepada pihak lain kecuali yang bersangkutan, kecuali pihak pelapor, sehingga inisial pun tidak kami berikan nama samaran. Yang terjadi, alhamdulillah respon masyarakat untuk melapor itu lebih tinggi dibanding yang tidak melapor. Artinya alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian di Kabupaten Bandung ini cukup tinggi menurut kami. Dan kami pun alhamdulillah membuka waktu 24 jam, baik di kantor, handphone, teman-teman juga nggak ada yang sulit untuk dihubungin gitu ya.
Mungkin teman-teman media juga merasakan bahwa bagaimana kami membuka diri terhadap informasi yang masuk terkait dengan tindak pidana. Ini adalah wujud penghargaan kepada seluruh teman-teman semua khususnya di PPA atas penanganan tindak pidana terhadap anak yang bisa ungkap, bisa selesai dalam waktu yang relatif singkat. Ini apresiasi kami untuk rekan-rekan semuanya, atas prestasi yang dibilang. Terima kasih ya.